Halo semuanya, sawadee kerap, selamat datang kembali di segmen analisa dan hari ini kita update kembali ya terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida. Di hari ini kita sudah melihat ada sejumlah media massa yang memberitakan dan juga cukup menjadi perdebatan masyarakat Thailand bahwa tim penyidik Nontaburi baru saja memberitahu pengacara Decha untuk penundaan mengenai pemaparan dan juga pengumuman tentang penyebab Teng Monida tenggelam di tanggal 18 April. Itu adalah targetnya, tapi ditunda alasannya karena ada saksi yang akan diperiksa nanti di tanggal 22 April. Sebenarnya gini ya, kalau secara tereksplisitnya itu adalah alasannya. Tapi kalau menurut analisaku dengan data-data yang baru aja dirilis juga beberapa jam terakhir ini perdebatannya, misalkan adalah Pak Santana ya, senior dari polisi di Thailand, dan juga Bang Jack yang beberapa kali mengklaim dia punya barang bukti yang menunjukkan bahwa ini bukanlah murni kecelakaan, tapi ada sesuatu di balik ini. Ada salah satu ancaman dari misalnya aku ambilnya adalah yang dari Pak Santana deh. Pak Santana bilang begini, saya punya satu lagi bukti pamungkas, yaitu adalah sebuah video dengan durasinya itu sekitar 16 menit. Yang dengan bukti ini, kalau dibilang masih kecelakaan, saya angkat tangan. Jangan sampai saya buka semuanya. Ini juga penasaran. Kemudian pengacara Decha juga memberikan komentarnya. Begitupun juga Bang Jack juga ada klaim sesuatu, dibuktikan dengan ada capturean dari video yang dia klaim juga dia memiliki bukti lain tentang nggak mungkin kasus Teng Mo adalah karena kecelakaan murni. Kita bahas satu persatu beritanya. Pertama adalah aku mau buat judulnya apa ya untuk video ini? Aku sih pengen buat judul yang heboh gitu kan ya. Judulnya adalah penyidik tunda pengumuman kesimpulan karena ada bukti video dari polisi senior. Apakah seperti itu? Itu adalah judul yang masih jadi tanda tanya, dan menurut aku yang disampaikan pengacara Decha nggak pure itu adalah kenyataannya, tapi ada bahasa tersiratnya. Itu adalah seni ya dalam menganalisa apa yang kita katakan, terkadang itu adalah kebalikannya. Jadi ini kalau pengacara Decha sih menulis di status Facebooknya begini, Dear Media, saya baru dikabari penyidik bahwa pemaparan dan penutupan kasus Teng Mo yang dijadwalkan pada 18 April akan ditunda karena menunggu saksi terakhir diperiksa pada 22 April. Oke, pertama adalah saksi. Nah, saksi di sini teman-teman itu bukan berarti saksi ini adalah orang yang melihat ataupun hal-hal orang-orang yang berhubungan dengan kasusnya secara langsung, karena saksi itu bisa berarti adalah saksi ahli juga. Tapi kalau menurut aku, siapakah saksi yang akan diperiksa pada 22 April? Menurut aku ini adalah saksi ahli kemungkinan besar teman-teman, ataupun juga mungkin salah satu dari 5 orang yang bersama Teng Mo malam itu. Karena kalau 22 April saksi ini akan diperiksa, kemungkinan besar ada hubungan dengan keterangan dari Pak Santana Prayonrat yang mengancam mengeluarkan video klip tersebut. Karena apa? Pada saat nanti tim penyidik memaparkan mengenai penyebab tenggelamnya Teng Monida, itu kan pasti media massa akan kritis, menanyakan kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu, bagaimana dengan luka 30 cm, bagaimana dengan CCTV ini dan itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis di sana. Nah, apalagi Pak Santana sudah mengancam akan mengeluarkan video klip yang menunjukkan bahwa kasus ini bukanlah murni kecelakaan, tapi ada sesuatu hal yang ada di balik ini semua, mengingat orang-orang yang bersama Teng Mo malam hari itu, 3 diantaranya adalah orang yang cukup kaya raya dan juga powerful di Thailand. Oke, apakah saksi yang akan diperiksa tanggal 22 April nanti ini adalah saksi ahli, mungkin dari CCTV dan sebagainya, karena ini adalah mungkin bagi aku adalah persiapan dari tim penyidik Nontaburi untuk mempersiapkan jawaban-jawaban, tanggapan-tanggapan pada saat nanti Mr. Santana Prayonrat mengeluarkan video tersebut. Nah, ini juga tidak hanya dari si Mr. Santana ya, tapi juga Bang Jack. Bang Jack pun juga sama, itu dia menyatakan lewat sosial medianya dan juga di interview di sejumlah TV Thailand bahwa dia ini sudah punya rekaman yang berdurasi sekitar 16 menit yang menunjukkan lokasi rekamannya itu di depan rumahnya Teng Monida. Dan dia untuk menyatakan itu nggak sekedar omong kosong, dia buktikan capturean rekaman video tersebut dan dicek gitu. Apakah benar bagian depan ini adalah rumah Teng Monida? Ternyata memang benar itu adalah rumah Teng Monida dan sudah dikonfirmasi oleh pengacara Decha dan juga dilakukan penyidikan lebih lanjut independen oleh tim Amarin TV untuk melihat depan rumah Teng Mo apakah sama seperti capturean yang ada di videonya Bang Jack tersebut. Apakah video tersebut sama
sama dengan yang dimiliki Mr. Santana dan juga Bang Jack? Kemungkinan besar sama, karena isu ini juga munculnya bebarengan. Karena kan kalian tahu di video kemarin aku bilang tanggal 18 nanti adalah penentuan semuanya, pengumuman semuanya. Makanya di hari-hari terakhir ini semua orang mengeluarkan manuver-manuvernya, karena kalau nggak dikeluarkan sekarang akan sia-sia. Makanya aku juga melihat kenapa tim penyidik Nontaburi melakukan penundaan, karena menurut aku mereka ini sedang mempersiapkan jawaban-jawaban yang mereka juga sepertinya sudah tahu nih kira-kira video apa yang akan dijadikan manuver terakhir mungkin ya. Nggak tahu apakah masih ada lagi yang akan diberikan dari dua orang ini. Oke, nah reaksi dari Mr. Deca kemarin pada saat ditanya wartawan ya, gimana Pak Deca, reaksi Anda mengenai ancaman dari Pak Santana? Katanya bilang begini, saya nggak percaya dengan itu omong kosong, saya nggak percaya. Itu efek dia sering lihat TikTok aja yang banyak distorsi. Saya ingatkan 18 April nanti adalah kesimpulan dan penutupan kasus. Ini adalah pernyataan sebelum ada pemberitahuan terbaru dari Kepolisian Nontaburi. Ini kan kesannya percaya diri, tapi kan ternyata Kepolisian Nontaburi juga percaya diri itu harus dipersiapkan juga dengan persiapan yang matang, jawaban-jawaban yang akan disampaikan media massa nanti dan juga masyarakat di Thailand ternyata diundur sampai tanggal 22 April nanti. Itu adalah pemeriksaan terakhir, artinya bukan berarti 22 April itu akan diumumkan, ya bisa aja 23-nya, 24-nya, karena 22 itu baru pemeriksaannya, belum analisa lebih dalamnya. Terus Mr. Deca juga bilang gini ke media massa, dia itu sudah tua dan saya nggak mau tanyakan kredibilitasnya lagi. Dia itu adalah Mr. Santana ya. Kredibilitasnya itu katanya dipertanyakan dulu apa prestasi dia selama menjabat sebagai anggota kepolisian. Well, prestasinya Mr. Santana setahu aku adalah beliau ini pernah menjabat di divisi yang special police ya. Jadi untuk masuk ke special police itu juga butuh kemampuan yang cukup baik sekali, dan Mr. Santana juga sudah kemarin menegaskan dengan emosional bahwa terserah saya mau dibilang apapun, yang pasti tujuan saya adalah untuk menegakkan keadilan di Thailand, dan momen kasus Teng Mo ini adalah momen yang sangat penting. Kalau Teng Mo aja seorang selebriti, artis gitu ya, yang terkenal di Thailand tidak bisa mendapatkan keadilan, bagaimana dengan warga Thailand pada umumnya yang sudah punya nama, powerful juga di masyarakat aja nggak bisa mendapatkan keadilan, apa kabar hanya dengan masyarakat biasa? Makanya, kasus Teng Mo bukan sekedar kasus selebriti biasa, tapi adalah sebuah kayak fenomena gunung es. Ini adalah bagian kecil aja, menurut beliau, banyak ketidakadilan yang terjadi di Thailand. Well, which is, namanya keadilan tuh di mana-mana juga harus diperjuangkan. Aku nggak bisa menutup mata bahwa banyak teman-teman yang komentar di video YouTube ini bahwa, wah, keadilan di Thailand kok begini ya, begitu ya. Sebenarnya Indonesia juga sama kan ya. Kita juga nggak terlalu berbeda jauh. Banyak kasus di Indonesia juga yang kesannya sudah banyak bukti-bukti tapi juga nggak bisa terwujud ya. Dengan dugaan ada orang-orang kuat ya, kurang lebih sama lah antara Indonesia dan Thailand. Tapi aku yakin semua itu hanyalah oknum. Ada oknum yang memang berperilaku yang tidak baik, tapi masih juga banyak orang-orang ataupun juga penegak hukum yang masih menjunjung tinggi kredibilitas dari mereka. So, kita nggak boleh skeptis, walaupun kita nggak bisa menutup mata, memang ada sejumlah oknum-oknum tersebut, baik di Thailand dan juga Indonesia. Nah, Bang Jack ini kemudian kan, walaupun kredibilitas Bang Jack juga dipertanyakan, tapi sejumlah masyarakat di Thailand dan juga pengamat mengatakan begini bahwa sejahat-jahatnya Bang Jack, paling kan apa sih yang mau diinginkan dari dia? Panjat sosial, pengen terkenal. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan politisi yang ikut campur dalam kasus ini. Kalau politisi ikut campur dalam kasus ini, tujuan mereka tuh akan jauh lebih besar dan bisa merugikan masyarakat umum. Tapi kalau hanya Bang Jack, yang jika benar dia hanyalah pengen terkenal, tapi tujuannya tidak akan menyakiti banyak orang kalau pengen cuma terkenal aja. So, which is make sense bagi aku pribadi. Ya, Bang Jack juga berkali-kali mengatakan bahwa dia punya beberapa bukti, mulai dari kain putih, dan terakhir juga dengan video durasi 16 menit tersebut. Kemudian dikirim capture-annya yang sudah dikonfirmasi bahwa itu adalah memang halaman rumah dari Teng Mo Nida. Itu kan menunjukkan bahwa Bang Jack juga nggak sekedar asal ngomong sih ya. Bahkan untuk isu yang terakhir kemarin ya, mengenai
kain putihnya, dia mengaku itu dia didapatkan dikirim dari seorang jenderal di Thailand. Well, kita lihat nanti karena itu sudah dikirim juga ke Thailand dan sudah dikirimnya kalau nggak salah ke DSI, Department Special of Investigation, dan juga lembaga Komnas Hak Asasi Manusia di Thailand. Aku nggak tahu kenapa Bang Jack nggak percaya dengan kepolisian Nonthaburi. Well, kita lihat nanti hasilnya. Semoga ada langkah positif di sana karena tinggal menunggu beberapa hari ya. Karena juga Bang Jack kan punya permasalahan nggak hanya dengan pengacara Deca dan juga tim kepolisian Nonthaburi ya. Dia juga punya permasalahan dengan news anchor Thailand, Yong Kan Chai. Isunya adalah pada saat ya, si Yong Kan Chai ini ada dugaan Bang Jack itu mau dengan pistolnya dia di foto di Facebooknya, terus juga membuat narasi yang nggak benar mengenai Yong Kan Chai karena Yong Kan Chai itu orang yang sangat vokal mengatakan bahwa Bang Jack itu validitasnya sangat dipertanyakan. Itu adalah permasalahan dengan orang pertama. Yang kedua pun juga sama, Bang Jack itu punya permasalahan dengan lawyer Tam. Lawyer Tam sempat ngomongin Bang Jack bahwa kamu kan hanya penjual kain, kamu hanya penjual kacang, hal-hal yang seperti itu yang sifatnya nggak terlalu related, tapi Bang Jack mengatakan, please jangan pernah mengunderestimate profesi siapapun, walaupun itu nggak related, tapi Bang Jack hanya menyatakan bahwa kalau saya nggak punya bukti-bukti yang kuat, nggak mungkin saya akan bersuara. Tapi ya kita lihat nanti ya, setiap orang boleh menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apapun yang dinilainya bisa membantu pengungkapan kasus Teng Monida, tapi harapannya adalah semua itu harus segera disampaikan dalam beberapa hari ke depan, karena kalau kita menunggu sampai tanggal 22 nanti, artinya 23 atau 24 baru akan proses analisa, ya akhir bulan lah seperti target di awal bahwa tanggal 25 akan segera diumumkan penyebab dari tenggelamnya Teng Monida di 24 Februari tersebut. Semakin interesting dan semakin mengasah logika berpikir kita agar kita tidak terlalu terbawa emosi. Jadi kita pisahkan mana yang sifatnya adalah emosi aja, mana yang sifatnya logika, dan hukum itu sangat erat kaitannya dengan logika karena tidak melulu hanya mengenai keyakinan. Kalau keyakinan itu sangat dekat dengan perasaan yang which is nggak bisa dipakai dalam dunia hukum. Karena dalam dunia hukum dibutuhkan alat bukti yang kuat untuk menyatakan sebuah statement. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian, like kalian juga, dan juga subscribe channel YouTube ini karena itu bisa ngebantu algoritma channel YouTube ini agar semakin berkembang, dan itu adalah support nyata kalian teman-teman buat aku terus mengawal kasus dari Teng Monida. Sampai ketemu lagi ya, kapan kerap.